Maaf, kalau ada yang sudah berumur 50 tahun, tidak terasa. Kayaknya baru keluar SMA, tiba-tiba sudah apa? 5 tahun saja. Pas reunian ternyata sudah bawa anak, bawa cucu semua. Padahal kayaknya kemarin baru SMA kita masih apa? Begitulah waktu. Tidak ada yang mengatakan, kayaknya saya dari dulu. Tidak ada yang merasakan ramah. Tapi semuanya akan merasa apa? Cepat. Apalagi semakin ke sini, semakin cepat. Mungkin kita mendengar ada orang-orang tua kita dulu kayaknya dari Isya sampai subuh itu lama waktunya berjalan. Bahkan sholat bisa berrokaat-rokaat. Quran, zikir, nunggu waktu subuh itu lama. Tapi sekarang baru kita tidur tiba-tiba sudah apa? Alarm sudah bunyi, ini semua begitu cepat waktu. Itulah kata Rasulullah SAW. Akan menjadi waktu begitu cepat berjalan. Dan itu sudah terlihat. Maka kita jelaskan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tanda-tanda hari kiamat kecil itu rata-rata kebanyakan sudah mulai apa? Sudah terlihat. Tetapi apa maksudnya dekatnya waktu itu? Para ulama mengatakan wahadhil aqwal ats-tsalatsa. Berkaitan dengan waktu itu cepat, ada 3 pendapat. Yang pertama, nuziatil barokah atau dikatakan dicabutnya berkah. Nazaat itu dicabut. Jadi dicabutnya keberkahan. Jadi 24 jam sama, detiknya sama, tapi berkahnya hilang. Jadi umur 60, amalnya seperti anak umur 30. Orang umur 30 amalnya seperti anak yang baru berumur 10 tahun. Sedikit sekali. Ini keberkahan hilang. Ini barokah. Karena keberkahan itu kalau kata berkah itu kan di dalam bahasa itu dikatakan anumu wa ziyada. Al barokah berkah itu anumu wa ziyada. Sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Itu namanya berkah. Jadi ketika kita dapat rizki berkah, maka rizki itu bermanfaat, mencukupi, mendibikkan manfaat yang banyak. Itu namanya berkah. Anumu wa ziyadah. Jadi dikatakan nanti mendekati akhir zaman hilang keberkahan umur. Apa keberkahan umur? Keberkahan itu sedikit apapun, yaitu waktu itu hilang keberkahannya. Ini dikatakan oleh para ulama. Yang kedua, wasuhulatul ittisal. Suhulatul ittisal katanya yaitu mudahnya berhubungan, berkomunikasi dan juga transportasi. Jadi kayak dekat. Dulu Jakarta Bogor sepertinya apa? Kayak musafir, jauh sekali. Sekarang begitu cepat, begitu dekat. Jadi seakan-akan dekat waktu. Dulu kita dari sini perlu waktu sekian, sekarang hanya sekian. Dulu ke Semarang mungkin perlu berhari-hari atau perlu sampai 1 malam. Sekarang hanya mungkin 5 jam, 6 jam sudah apa? Suhul ittisal. Atau berhubungannya begitu dekat. Jadi waktu seakan-akan dekat, yaitu dikatakan karena mudahnya apa hubungan, komunikasi, transportasi, jadi sepertinya semuanya dekat. Bahkan sekarang dengan kecanggihan IT kita bisa lihat, saat ini kita bisa lihat orang yang sedang tawaf di Mekah. Ini seakan-akan Mekah dekat. Kita buka live, mubashir, siaran langsung. Oh lagi tawaf, oh tawaf Mekah sepi. Sekarang itu bisa lihat begitu dekat. Jadi betul-betul takarub, yaitu seakan-akan waktu itu dekat. Kalau dulu mau tahu situasi Mekah dia harus apa? Mengadakan perjalanan sekian. Tapi sekarang begitulah. Dikatakan kata para ulama dekatnya waktu itu maksudnya adalah kemudahan. Ada yang mengatakan secara at-taqarrub al-hissi. Artinya benar-benar bukan makna-makna yang macam-macam tapi asli memang seberapa waktu itu pendek. Taqarrub yaitu betul-betul hissi, artinya secara asli memang betul-betul waktu itu menjadi pendek nanti mendekati yaumul kiamah. Nah, ini kata-kata berdekatan waktu maksudnya tadi bisa berarti apa? Hilangnya keberkahan waktu, bisa juga karena mudahnya berhubungan di zaman-zaman akhir ini baik secara komunikasi, transportasi atau penglihatan semua itu menjadi dekat atau yang mengatakan juga bahwa maknanya betul-betul waktu itu berdekat, waktu itu pendek nanti mendekati yaumul kiamah. Kemudian yang kedua, pasar berdekatan.
Di zaman dulu, satu kota Madinah dulu satu pasar. Bahkan sebelum Nabi masuk ke Madinah itu pasarnya hanya satu milik orang Yahudi namanya Bani Qainuqa. Nah, di Madinah itu dulu ada tiga kelompok, tiga kabilah Yahudi besar. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Dia punya pasar satu, punya pasarnya Yahudi. Jadi pasar Qainuqa. Jadi semua perdagangan di Madinah larinya ke pasar itu. Makanya Yahudi di masa itu menguasai ekonomi Madinah. Datang Nabi Muhammad, dibuat pasar lagi. Kata Nabi, nggak bisa ini. Kita berdagang, jual beli di pasar Yahudi. Kita harus punya pasar sendiri. Akhirnya dibuatlah pasar di masa Rasul. Berarti pasar itu zaman Nabi, Madinah itu hanya dua. Tapi mendekati hari kiamat, itu akan tambah banyak, tambah banyak. Bahkan kita rasakan sekarang. Kita dapati luar biasa. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, La taqumu sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tadharul fitan, sampai akan tampak fitnah. Ini sudah kita jelaskan fitnah kemarin, badiru bil a'mal fitanan, kata Rasulullah, bersegeralah untuk melakukan amal-amal soleh karena nanti akan banyak fitnah, yaitu seperti kita al-lail, seperti apa, gelapnya malam. Kemudian wayak sural kadhib, dan banyak kedustaan. Orang dusta itu menjadi biasa. Sering dan banyak orang melakukan kedustaan. Maka ini sudah kita lihat kedustaan. Media, Masya Allah. Kalau cerita jujur bisa sedikit, tetapi kalau bohongnya apa? Luar biasa. Makanya kita tidak boleh bereaksi hanya dapat berita dari apa? Media-media yang belum jelas. Itu luar biasa. Makanya di dalam surat Al-Hujurat sudah Allah kasih. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Disuruh kita tabayun dulu. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita memberikan reaksi tidak mengalami kerugian. Fatabayyanu antusiba, dikatakan di situ kalau kita bereaksi dengan media yang kita belum cek, belum tabayun, ini akan menjadi apa? Penyesalan untuk kita. Dan ini di masa sekarang luar biasa. Begitu banyak kedustaan. Sampai sekarang sering kita dengar ada orang bilang susah nyari orang jujur kan, sampai begitu kalimat itu. Itu kalimat sering kita dengar, itu kalimat apa? Susah nyari orang jujur. Di masa Nabi susah nyari orang bohong. Zaman Nabi susah nyari orang bohong. Makanya di masa Rasul itu periode sahabat itu disebut, kalau dalam ilmu hadis disebut kullu sahabati Rasulillahi udulun. Semua sahabat Nabi udul. Arti udul apa? Tidak boleh dicek kalau dia membawa berita. Kenapa? Karena sudah dipastikan jujurnya. Itu namanya udul. Di dalam ilmu hadis, kalau kita belajar hadis, sanad per sanad itu diperiksa. Fulan jujur apa enggak? Fulan jujur apa enggak? Ketika masuk ke periode sahabat, enggak boleh diperiksa. Kenapa? Jujur sudah pasti. Karena tidak ada sahabat yang apa? Berbohong di dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini luar biasa. Periode Rasul. Semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini, semakin banyak tuh mulai. Nah, sekarang nih kalau kita masa sekarang meriwayatkan hadis kata para ulama kayaknya palsu semua hadisnya. Kenapa? Karena kalau kita pernah bohong sekali, bohong dalam bab apa? Bukan bab hadis, bukan bab ilmu, bukan bab agama. Bohong saja. Saya tadi sudah minum air putih sebelum sholat subuh, padahal saya belum. Maka ketika saya meriwayatkan hadis, itu disebut saya muttahamun bil kadzib. Dituduh, diduga berdusta. Wah, lu ini belum, padahal saya dustanya urusan apa? Air. Itu sekali. Setiap saya bawa hadis, dituduh. Kenapa? Karena pernah berdusta. Itu dustanya urusan apa? Urusan air. Riwayat agama. Ini ditolak. Tapi kalau saya pernah berdusta agama sekali saja, itu namanya kadzab, tukang bohong. Selesai udah. Kalau sekali itu bohong pernah dihitung kadzab, waduh. Sepertinya makanya kata Imam Ibnu Shalah, di masaku orang yang meriwayatkan hadis palsu semua. Berat katanya. Apalagi di masa sekarang. Waduh. Makanya nggak apa, tidak berlebihan kalau ada yang bilang susah nyari orang jujur menjelang hari kiamat semakin banyak.
kedustaan-kedustaan, apalagi karena didorong dengan rasa iri, didorong kebencian, didorong dengan wah itu luar biasa. Dusta nanti akan menjadi apa? Hal yang menjadi hal yang biasa. Ini dikatakan yaksurul kadzib. Terus watataqarabal aswa dan pasar itu dekat, berdekatan pasar itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maksud hadis ini adalah satu, mudahnya orang mengetahui harga barang, yaitu baik naik turun tanpa apa susah-susah. Kalau dulu harus ke pasar, pasarnya yang tinggal di luar Madinah harus ke Madinah dulu. Ini barang ini berapa, ini berapa. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, lagi taklim bisa nyari apa? Waduh, ini mahal ini. Bisa semua. Ini disebut apa? Tataka robal aswah. Ini betul-betul apa? Pasar itu dekat. Bukan hanya ngelihat harga, beli juga bisa sekarang. Ada beli sikat gigi sambil taklim. Udah datang kita habis pulang taklim, sikat gigi udah datang. Bahkan warnanya semuanya bisa dilihat. Sambil di kamar tidur, belanja. Belanja mobil sambil apa? Tiduran, ngelihat. Oh, itu sudah dikatakan sama Nabi. Pasar itu akan berdekatan. Wah, jadi kalau kita dagang berarti nggak usah khawatir kalau waduh saya dagang sembako sebelah dagang sembako juga, waduh saya rusak. Nggak ada. Memang zamannya begitu. Jadi nggak bisa kita jadi hasut. Saya iri, lalu saya akan rusak apa dagang dia. Kenapa? Karena duduk dekat saya atau pasar bukan dagangan dekat saya dengan dagang sama. Nggak bisa. Memang itu zamannya. Jadi kita harus terima, harus kita yakin. Rizki bukan ditentukan warung yang dekat dengan kita atau jauh. Mau dia berdekatan membuka 10 warung yang sama, serahkan. Lo rizki tetap sudah apa? Ditentukan. Tapi kalau kita tidak paham, akhirnya kita iri sama dia. Bahkan kita rusak. Bahkan kalau perlu kita jelek-jelekan. Kenapa? Karena akan mengurangi apa? Orang belanja di tempat kita. Tidak ada. Seseorang tidak akan bisa mengurangi rizki yang telah Allah tentukan untuk kita. Itu harus kita pegang. Kalau tidak, wah, zaman ini susah sekali. Membuka warung ini sudah ada. Bukan? Memang begitu. Akan apa? Berdekatan itu sudah hal yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ada yang mengatakan memang dekat, mudah orang itu ke pasar atau mengetahui harga naik dan turunnya. Yang kedua, ini dikatakan suratul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati sa'ir wa nuqsani, yaitu cepat untuk mengetahui barang itu dengan cepat sekali. Yang kedua, cepatnya perjalanan dari pasar ke pasar. Zaman dulu itu susah mau ke pasar harus ke kota fulan, harus ke desa fulan. Sekarang begitu cepat apa? Dari pasar ke pasar itu gampang sekali. Berarti banyak. Emang benar fisiknya. Ini pasar lagi, ini pasar lagi, ini pasar lagi. Oh, luar biasa. Itu dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu perbandingan harga dari pasar satu ke pasar lain dengan saling apa? Mengikuti dalam menaikkan dan menurunkan barang. Artinya tadi dengan IT yang kita miliki ini dengan perkembangan apa? Ilmu teknologi ini luar biasa. Itu pasar bisa terlihat dengan mudah, bisa membeli dengan mudah, bahkan bisa membandingkan. Maka kalau kita sekarang mau beli si A, beli barang ini, itu biasa. Rata-rata nggak beli langsung beli, dilihat dulu cek apa perbandingan harga. Dari toko ini kelihatan perbandingan. Baru kita zaman dulu mau membandingkan begitu harus pergi satu harganya walaupun murah tetap rugi karena perginya jauh. Nah sekarang tidak tinggal apa? Ngecek, klik barang ini semua keluar dari ini harga sekian, ini sekian, sekian. Itu akan mudah kata Rasulullah SAW di akhir zaman untuk membandingkan harga-harga tadi. Dan itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemberitahuan ini bukan berarti haram. Pemberitahuan ini ada yang bentuknya haram, ada yang bentuknya berita. Dan ini termasuk bentuk apa? Berita. Nah, kalau kemarin dicabutnya ilmu, itu salah satu hati-hati. Itu hati-hati, jangan sampai hilang. Bagaimana? Dengan dicabut atau dimeninggalkan para ulama dengan banyak ada beberapa
penjelasan dari ulama yang seperti yang kita jelaskan pada pekan yang lalu. Tapi kalau ini bentuknya berita, tadi banyaknya kedustaan itu bukan hanya berita, tapi awas, hindari itu kedustaan. Nah, itu tentunya hadis-hadis seperti ini ada yang dimaknai hanya sekedar berita, ada berita tapi juga wanti-wanti dari Nabi, jangan sampai kamu bagian dari itu. Banyaknya kedustaan, tanda hari kiamat, dan jangan sampai kamu masuk dari bagian orang yang melakukan kedustaan. Tapi kalau ini tidak ada larangan. Wah, kalau begitu biar saya nggak masuk ke dalam, nggak banyak pasar, nggak warung, mau bikin warung ini ada, warung ini ya sudahlah saya nggak dagang, biar apa? Nggak terlalu banyak dekat pasar. Oh, nggak begitu. Ini sebuah berita dan ini tidak ada larangan untuk kita buka apa? Untuk membuka apa yang kita inginkan dari dagangan-dagangan tadi. Kemudian hilangnya amanah. Ini yang ketiga. Sebenarnya poin ini hanya satu, saya judul ke temanya, tapi di dalam hadis itu sebenarnya banyak. Karena kalau saya satu-satu kebanyakan tanda-tanda hari apa? Kayak tadi, banyaknya fitnah, banyaknya dusta, itu saya jadikan satu supaya tidak terlalu panjang. Dikatakan hilangnya amanah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah sudah disia-siakan, fantadhiris sa'ah. Tunggulah datangnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sudah dekat, berarti kalau sudah apa? Hilangnya amanah. Kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanat itu ya Rasul? Jadi amanat itu kan yang dipercayakan. Tentunya sudah kita sering dengar makna apa amanat itu dikatakan ayatul munafiki, yaitu tanda-tanda munafik itu kan sudah kita tahu semua. Ada berapa? Ada tiga. Kalau berbicara dusta, kalau berbuat janji itu idawa ada akhlafa apa? Tidak menepati. Nah, yang ketiga ini apa? Kalau wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat dia apa? Khianat. Itu salah satu apa tanda secara teks artinya dikasih amanat, amanatnya tidak disampaikan. Ini salah satu tanda hari kiamat. Tapi di sini maknanya beda. Artinya makna di dalam hadis ini. Jadi amanat itu punya beberapa arti. Kalau amanat yang kita tahu, misalkan saya dikasih Fulan, Pak, tolong ini uang 1 juta, kasih kepada Fulan. Sampainya tinggal berapa? 900. Nah, ini mulai nih. Ini khianat nih. Enggak amanat nih. Berkurang. Dikasihnya 500, nyampainya ke jadi 400. Itu, tapi kalau dikasih, Pak, ini amanat 1 juta. Bapak itu nerima, terima kasih sebagai apa? Telah menyampaikan nasi itu amanah. Tapi ini enggak nyampainya 900. Ini amanah. Kata masyarakat itu sering kita dengar, kalau amanat uang suka berkurang, tapi kalau amanat omongan suka nambah. Itu terbalik ini. Ini kadang kan amanatnya omongan suka bertambah-tambah. Mestinya terbalik. Kalau uang tambahin bagus. Nasi amanat kasih 1 juta, nambah 1,5 juta, itu bagus. Amanat omongan, bilangin sama dia. Kalau ketemu saya akan mengatakan begini-begini. Sampaikan juga tapi kurangi. Dia nggak ngomong macem-macem, dia baik. Nah itu boleh tuh amanat untuk apa? Ini terbalik. Orang awas sampai sama dia. Saya tidak akan tegur. Nyampainya kamu tidak akan ditegur sampai 7 turunan. Boleh tambah lagi. Ini kadang-kadang kalau amanat omongan ini nambah. Tapi omongan amanat rizki berkurang nih. Nah, ini kata amanat. Tapi di sini maksudnya apa? Qalu ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Ya Rasul, bagaimana menyia-nyiakan amanat itu? Qal Rasulullah bersabda, idza wussidal amru ila ghairi ahli intadhiris sa'ah. Kalau diserahkan sebuah perkara bukan pada ahlinya, fantadhiris sa'ah. Tunggu aja kehancurannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah menyerahkan sesuatu yang bukan pada ahlinya. Nah, ini yang berbahaya, tanda-tanda hari kiamat nih. Ustadz tapi nggak ngerti agama, ngajar. Nah, ini bahaya. Dakwah nggak ngerti agama, hancur ini. Tanda-tanda hari kiamat. Dalun mudil. Sudah dia nggak ngerti, sesat, menyesatkan lagi. Dan uniknya, itu ada yang ikut. Itu ada aja yang ikut.
Udah nggak tahu dari mana. Kalau Ustadz ini bodoh emang bodoh, bahlul bodoh. Yang ikut-ikut juga ada juga. Itu subhanallah tanda-tanda hari kiamat. Makanya nanti waktu Dajjal nongol ada pengikutnya. Banyak. Bahkan nanti kita akan ceritakan tentang Dajjal. Bagaimana tanda-tanda hari kiamat besar. Orang-orang Madinah sampai mengikat keluarganya di tiang-tiang rumah mereka supaya nggak keluar pengen ketemu Dajjal. Itu luar biasa. Ini merupakan apa? Tanda-tanda hari kiamat. Dan nanti kenapa Dajjal yang ditongolkan dan bisa menimbulkan atau melakukan apapun yang diinginkan. Kecuali menyembuhkan matanya yang buta. Dajjal itu bisa. Orang sakit disentuh bisa baik. Nggak hujan nanti bilang hujan turun, turun hujan. Bahkan dia kalau ke tanah yang kosong mati, tidak ada pepohonan, kalau dibilang tumbuh semua pohon tumbuh, pohon. Semua dia bisa. Ternyata memang Dajjal itu banyak pengikutnya karena banyak menimbulkan keanehan. Karena nanti di akhir zaman orang itu suka dengan aneh-aneh. Kalau nggak punya keanehan, nggak ada peminat. Kita kalau mau jadi banyak pengikut, buatlah yang aneh-aneh itu. Bakal orang apa? Suka tuh. Tapi kalau Ustadz ngajar lurus-lurus aja, ini biasa aja. Tapi kalau Ustadz ini bisa terbang, nah, gitu. Duduknya nggak pakai kursi, terbang, jalan-jalan. Wah, ini bakal apa? Banyak ini pengikutnya nih. Nah, itu keanehan-keanehan itu. Ini asroti sa'a ini banyak nih nanti bakal apa? Yang bukan ahlinya ngajar, kita bukan mengikutinya gara-gara kanan, tapi yang disampaikannya. Itu kalau kita, maaf, semua perkara yang diserahkan mulai bukan pada ahlinya, fantadirisa, itu tanda hari kiamat. Ini orang nggak ahli dalam pemerintahan, tapi jadi pejabat, ya selesai. Bukan ahlinya. Karena mungkin ngetopnya, karena apa, tapi bukan ahli, diserahkan jadi. Dan itu min asratisa. Nah, kalau zaman dulu, mungkin kita lihat, ini pakar dalam cocok tanam, jadi Menteri Pertanian. Kalau ini jadi. Tapi kalau akhir zaman, nggak ada keahlian sama sekali, pokoknya jadi. Nah, ini yang berbahaya. Dan itu min alamatis sa'ah. Idza wusidal amlu ila ghairi ahli. Jadi bukan hanya di dalam pemerintahan, bukannya dalam masyarakat, di dalam masjid, di dalam beragama, sama. Dan itu akan terjadi, kata Rasulullah, nanti akan banyak perkara-perkara yang diserahkan bukan pada ahlinya. Saya ingin bangun masjid, saya serahkan kepada dokter untuk membangun. Bu, dokter suruh bangun apa? Emang bukan ahlinya. Kalau orang sakit, saya bawa ke dokter, itu ahli. Insya Allah cocok. Nah, orang sakit saya bawa ke tukang insinyur. Selesai, disemenin. Nah, apa kan bukan ahlinya, Pak? Ada orang atau saya mau urusan apa? Mau cari makanan yang enak atau mau bikin makanan enak, saya suruh Ustadz masak. Bingung Ustadz. Niatnya bikin roti jadi apa? Singkong. Berantakan udah nggak bisa. Karena bukan ahlinya. Maka serahkanlah pada ahlinya. Mobil Bapak, motor Bapak mau bawa ke bengkel. Jangan bawa ke rumah sakit. Baru rumah sakit bingung. Rumah sakit mau diapain? Disuntik ya Pak. Tambah bocor itu Pak. Jadi bawa kepada bengkel. Begitulah. Nanti kata Rasul akan ada orang yang menyerahkan bukan pada ahlinya. Perkara-perkara bukan perkara yang makan minum. Tapi perkara yang penting pun diserahkan bukan pada ahlinya. Fantadirisa. Kata Rasul, tunggulah kehancurannya. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Ya maaf. Kadang-kadang kalau masa sekarang tidak berkaitan dengan politik, bukan. Misalkan ada pemilihan apa nih. Ini orang pakar di dalam kenegaraan. Yang satu lagi tidak ada pakar-pakarnya tapi artis misalnya ngetop yang menang. Yang profesor, ahli, doktor yang dari bidangnya itu lewat, bukan ahlinya pada. Nah, ini sudah fenomena yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Insya Allah sekarang belum terjadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanda-tanda hari kiamat selanjutnya berbangga-bangga dengan masjid. Oh, yang dia banggain bukan kemakmuran, tapi apa?
Masjid saya keren. Kamar mandinya, naiknya itu pakai eskalator, pakai lift. Wah, semuanya. Bahkan ngatur softnya aja kalau lewat dikit bunyi tin tin tin. Wah, udah keren udah apa? Itu membangga-banggakan masjid. Itu tanda-tanda hari kiamat. Berkata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta yatabahan nas. Sampai orang itu berbangga-bangga fil masajid. Nah, di dalam urusan apa? Masjid. 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 Jadi yang dibanggain masjidnya, bukan apa? Bukan jamaahnya. Kalau masjid saya kalau subuh alhamdulillah lebih dari berapa? 5 sof, 6 sof. Itu bangga ini. Yang dibanggakan bukan masjid saya gede subuhnya. Ya gitu dah. Ya adzan dia, imam dia, komat dia nutup buka pintu dia juga. Wah, kelas ini musibah ini. Ini tanda-tanda ini. Tapi kalau sudah bangga dengan kemakmurannya itu luar biasa. Tapi menjelang hari kiamat akan banyak orang berbangga-bangga dengan bangunannya. Masa masjid sebelah bagus banget kita bikin yang lebih bagus. Perumahan itu masjidnya keren. Kita harus bikin lagi. Tapi bikinnya semangat. Habis gitu hilang. Jamaahnya apa? Ini ya Allah, nanti ini menunjukkan kata para ulama, nanti di akhir zaman banyak orang membanggakan fisiknya, berlomba-lomba mengindahkan fisiknya, tapi dia tidak berusaha untuk memakmurkannya. Tetapi bukan berarti tidak boleh membuat masjid yang bagus, dianjurkan. Masa kita bikin rumah kita sendiri bagus, masa mau bikin rumah Allah apa? Yang jelek, bikin yang bagus. Tapi jangan hanya sebatas itu. Karena yang dikatakan memakmurkan masjid itu bukan hanya bangunan, tapi juga apa? Bagaimana cara menghidupkannya. Ini luar biasa dikatakan oleh Rasulullah. Dan kita lihat sekarang sudah mulai banyak. Bahkan ya maaf, masjid yang indah datangi di mana-mana didatangi jauh-jauh didatangi. Kenapa? Karena melihat masjid itu kebanggaan tersendiri. Nah, ini padahal Nabi bilang la tusyaddur rihal. Nah, jangan bercapek-capek kamu pergi untuk mendatangi kecuali ketiga masjid yang harus boleh kita capek-capek. Masjidil Haram Mekah, Madinah dan Aqsa. Masjid yang lain mau ngapain kita jauh-jauh datang? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau diharapkan dapat pahala, nggak ada pahalanya. Datang ke Semarang pengen cuman mau apa? Mau lihat dan foto di masjid yang katanya kayak masjid apa? Madinah. Bagus. Tapi jangan berharap itu ada pahalanya. Tidak ada pahalanya, yang ada pahalanya itu kalau kemana? Masjidil Haram, Mekah. Itu punya nilai lebih. Madinah dan juga Aqsa. Yang lain sama. Tetapi bukan, sekali lagi, bukan tidak boleh membaguskan. Justru luar biasa. Kita perindah. Kalau kita punya, kenapa tidak? Jangan sederhana bikin yang mewah. Tapi jangan sebatas apa kemewahannya yang kita banggakan. Tapi yang kita banggakan juga adalah cara memakmurkannya. Kadang-kadang ketika pembangunan masjid banyak orang bergotong royong luar biasa. Capek, tapi berusaha bangun. Tapi setelah jadi yang bergotong royong hilang semuanya. Nggak nongol lagi. Nah, ini sayang sekali. Dan itu akan terjadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maksudnya apa? Ya tabaha bil masajid itu apa maksudnya? Kata Anas bin Malik maksudnya berbangga-bangga yaitu hanya kepentingan kemegahannya saja, tidak berusaha untuk memakmurkannya. Menurut Ibnu Abbas memberikan berbagai hiasan-hiasan yang berlebihan. Itu kata Ibnu Abbas termasuk apa? Berbangga-bangga. Jadi hiasannya pernak-perniknya itu yang apa? Berlebih. Itu juga dikatakan oleh Ibnu Abbas termasuk berlebihan dan berbangga-bangga. Ini tentunya kita berusaha untuk memakmurkan, membaguskan masjid-masjid kita ini dengan secara fisiknya, tapi jangan lupa, ayo kita ramaikan masjid kita dengan berbagai macam ibadah. Bukan hanya sholat 5 waktu saja, dengan majelis ilmunya, dengan berbagai macam aktivitas yang tentunya berkaitan dengan ibadah. Insya Allah, Allah selalu jadikan masjid-masjid kita ini makmur.
dengan berbagai macam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Inilah berbangga-bangga dengan masjid. Kemudian akan banyak turun hujan menjelang yaumul kiamah. Sudah nggak bisa diprediksi bulan berber katanya hujan. Tapi sekarang udah nggak ada berberan, sudah apa? Hujan terus. Tapi rumputnya nggak ada, pohonnya nggak ada. Kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La taqumu sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yumtarun nas, sampai orang itu diberikan hujan mataron aman. 1 tahun kadang hujan terus nggak pakai musim. Wala tanbutul ard, tapi bumi tidak tumbuh syai'an, tapi nggak ada tumbuhan yang nongol. Banyak hujan tapi tidak tumbuh. Ini kata para ulama berbagai macam makna. Ada yang mengatakan karena memang di akhir zaman udah nggak ada tanah lagi, konblok sama semen semua. Hujannya banyak tapi apa? Ya nggak tumbuh, udah habis, ditutup semua. Oh berarti di akhir zaman nanti, nah ini akan apa? Sulit untuk nyari tanah kosong yang tumbuhnya. Itu dikatakan oleh para ulama. Jadi hujannya banyak tapi tidak nurunkan. Ada yang mengatakan turunnya hujan itu tidak bagus. Sehingga bukan tumbuh pohon malah mengangkat pohon. Banjir bandang kebanyakan. Sehingga pohon habis. Tidak tumbuh. Jadi makanya kalau kita lihat tanda-tanda hari kiamat kecil ini rata-rata itu sudah apa? Mulai terlihat. Mulai terlihat. Makanya sering ulama mengatakan ini dunia sudah apa? Sudah tua renta. Tapi memang semakin tua semakin cantik tapi dia. Makanya kadang orang tertipu dengan cantiknya tapi nggak lihat apa? Umur. Memang betul. Fisik orang itu bisa dihias. Nenek-nenek aja didandanin jadi apa? Muda. Keriput bisa hilang Pak dia apa? Poles macem-macem. Di dempul sono dempul sini jadi apa? Bagus lagi. Tapi umur nggak bisa dia apa? Nggak bisa dibohong. Boleh modelnya tapi kelihatan aja. Pas jongkok, tuh kelihatan itu apa? Ternyata umur tidak bisa. Hanya fisik saja yang bisa dirubah. Bumi begitu. Bumi ini sudah tua, tapi fisiknya dihias sampai orang mengatakan seakan-akan bumi ini tidak pernah bisa kiamat dan masih panjang umurnya. Padahal tanda-tanda hari kiamat sudah terlihat. Salah satunya akan banyak hujan, tapi tidak ada tumbuhan. Subhanallah, ini sudah kita lihat, apalagi yang di Jakarta sudah mulai apa? Kota-kota besar ini sedikit tumbuhan kena hujan padahal hujannya banyak. Kemudian tanda hujan tanda kiamat yang lainnya banyak terjadi pembunuhan dan terjadi zilzal, gempa bumi. Itu akan terjadi. Nah, yang pertama dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadal ilma, sampai hatta yuqbadal ilmu, sampai dicabut ilmu. Ini sudah kita bahas, dicabutnya ilmu itu dengan apa? Bimautil ulama, dengan matinya para ulama, atau nanti orang lebih cenderung kepada akal daripada Quran dan hadis. Kemudian banyak yang sudah kita jelaskan dicabutnya ilmu. Kemudian watak sural zalazil, akan banyak zalazil. Zalazil itu zilzal ya. Idza zulzilatil ardu zilzalah, itu kalau bumi sudah digoncangkan. Zalazil itu gempa. Akan banyak terjadi gempa bumi. Itu banyak terjadi. Zaman Rasul sangat sedikit sekali dia gempa, tapi nanti bakal banyak terjadi gempa. Wa yataqaraba az-zaman, dan zaman itu berdekatan. Wa tadhharul fitan, dan fitnah akan banyak tumbuh. Wa yakthurul haraj. Apa itu al-harju? Wa huwa al-qatlu. Al-qatlu kata Nabi Muhammad. Akan banyak terjadi pembunuhan. Pembunuhan itu yang terjadi sampai-sampai nanti ada orang yang dibunuh dan yang membunuh nggak tahu kenapa dia mesti membunuh. Sampai dia nggak tahu kenapa saya mesti dibunuh, nggak tahu tuh apa sebabnya. Kenapa? Karena sebab yang kecil bunuh. Masalah kecil bunuh. Itu akan banyak terjadi al-qatl, al-qatl. Katanya al-harju. Al-harju, al-qatl, al-qatl kata Nabi Muhammad. Akan banyak. Nah, kita lihat sudah mulai. Hanya gara-gara papasan nggak senyum, sakit hati, berantem, bunuh-bunuhan. Mohon papasan doang nggak senyum.
Ada lagi yang senggolan, ribut, bunuh. Subhanallah. Ini akan banyak pembunuhan. Orang gampang membunuhnya. Makanya kata para ulama nanti menjelang hari kiamat sudah mendekati lagi. Sampai orang itu tidak tahu kenapa saya dibunuh, saya nggak tahu sebab. Dan yang membunuh saya juga nggak tahu kenapa saya bisa membunuh dia. Sebabnya apa? Dia baru masa gara-gara hanya sebab itu saja kok saya bisa bunuh. Itu akan terjadi. Subhanallah. Ini mulai kita lihat. Ada pernah kejadian supir angkot bertengkar sampai terjadi pembunuhan sama penumpang gara-gara bayarnya kurang. Ya Allah, bayar kurang jadi ribut. Ribut sampai terjadi subhanallah. Ada senggolan mobil dikit berantem bahkan sampai hanya selip-selipan aja sampai tembak-tembakan apa? Hanya diselip sakit hati pakai ngacungin tangan apa bagaimana? Ribut urusannya. Lewat diancungin tangan jadi rame. Subhanallah itu akan terjadi. Kata Rasulullah SAW. Orang gampang melakukan apa? Pembunuhan dari bab-bab yang sangat apa? Kecil. Allah gara-gara saluran air tetangga ribut. Sakit hati nggak diterima. Mau kalau yang gede ngelawan datang besar. Kalau nggak datang nyihir. Wah macam-macam itu. Modelnya itu bakal banyak terjadi kata Rasulullah SAW. Oh kalau dulu nggak ada yang model begitu sulit. Jangankan urusan selokan. Kita pernah dengar cerita ulama salah. Bagaimana dulu terjadi? Dulu ada seseorang beli tanah. Dengan satu orang sudah harga deal cocok, sudah dibayar. Tanah diambil. Akhirnya orang yang beli tanah baru itu bangun rumah. Pas lagi ngegali, ada kotak peti. Pas dibuka, emas. Kalau kita sebut sekarang harta apa? Harta korun. Walaupun bukan punya korun itu. Korun tenggelam di Mesir. Ini tapi karena sudah apa? Ketemu, wah harta karun. Dia bawa itu harta ke yang punya pertama, Pak ini dikasih. Ini punya Bapak. Kenapa? Ini saya temukan di tanah yang saya beli dari tanah Bapak. Apa kata yang punya tanah? Oh enggak. Saya jual tanah plus isinya. Berarti isinya punya kamu. Oh enggak. Saya akadnya beli tanah bukan beli isi. Emas ini. Ribut gara-gara ingin. Oh kalau sekarang. Kalau sekarang dapat. Jangan kasih tahu. Ribut lewat. Yang punya tanah pertama nggak mau terima karena merasa dia sudah jual tuh tanahnya. Plus isinya punya kamu berarti. Tapi yang beli, saya merasa hanya beli apa? Ini isi kotak ini lebih daripada harga tanah. Ini saya balikin, saya nggak mau terima karena ini bukan punya saya. Dua-duanya nggak mau terima. Lari ke pengadilan. Ada pernah kasus nggak di situ? Di sini kayak begitu kasus. Kasus gara-gara ribut tidak mau nerima apa? Setumpuk emas itu. Karena kasus seperti itu. Bawa pengadilan. Pengadilan bilang, pemilik tanah, kamu punya anak? Punya, Pak. Perempuan. Yang beli punya anak? Punya. Laki. Yaudah sini. Saya nikahkan laki sama perempuan. Jadi punya kamu ambil dua-duanya. Jadi laki perempuan dinikahkan. Jadi besanan. Nah karena besan sudah diambil berdua. Dikasih ke anaknya. Jadi. Saya nggak pernah dengar tuh kasus ribut di sini. Zaman begini nih. Ribut urusan apa? Nggak mau nerima emas itu. Itu orang dulu. Sekarang. Oh, jangankan ngulik orang. Warisan dia saling bunuh. Kakak adik saling membunuh hanya apa? Itu akhir zaman kata Rasulullah SAW. Kathratul harju atau al-qatl kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berita tentunya juga larangan. Jangan sampai kita masuk ke dalam apa? Bab itu. Insyaallah Allah jaga kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Wa hatta yaktsura fikumul mal fayafid. Bahkan nanti bakal banyak harta melimpah melebihi dari kebutuhan kalian. Zaman dulu orang punya harta cukup dipakai untuk apa? Keperluan mereka. Tapi nanti akhir zaman berlimpah ruah harta itu. Bahkan orang itu tidak kenyang sampai apa? Mati tidak pernah puas dengan harta yang dimiliki. Makanya pernah Nabi pernah mengatakan apa? Talibani la yashba'an. Dua penuntut yang tidak pernah kenyang. Talibul ilm, penuntut ilmu yang nggak pernah kenyang, wa talibul mal, dan juga penuntut harta yang tidak pernah kenyang. Seandainya seseorang mendapatkan emas sebanyak lembah, dia akan berharap satu lembah lagi.
Dapat 2 lembah, dia akan berharap 1 lembah lagi. Dan dia akan puas ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah, kata Rasulullah SAW. Dan itu akan terjadi. Hartanya sudah kita nggak tahu, tetap masih apa? Itu min alamati sa'ah. Padahal 1000% dia tahu itu tidak akan digunakan oleh dirinya dan keluarganya. Karena dirinya dan keluarganya seandainya menggunakan, nggak bakal habis itu harta. Tapi terus akan apa? Itu luar biasa. Orang demen mengumpulkan apa? Harta. Demen. Melimpah, yaitu menumpuk-numpuk harta. Makanya sampai Allah katakan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Nah, kalau sudah mati baru dia apa? Nah, insya Allah Allah limpahkan rizki kepada kita semuanya. Rizki yang halal dan thayyibah. Rizki yang kita gunakan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, akan banyak orang mati secara mendadak. Jadi nggak pakai tanda-tanda. Kalau dulu rata-rata mau mati tuh mesti wasiat dulu. Tolong begini-begini meninggal. Itu kalau sekarang cuma di film-film sinetron. Mau mati mesen-mesen baru mati ketok gitu ya. Itu hanya dia apa? Di film. Kan kalau di film begitu kan. Sebelum mati mesen-mesen dulu baru mati. Itu zaman zaman dulu begitu. Tapi zaman sekarang kebanyakan apa? Mautul faj'ah, akan banyak mati mendadak. Dikatakan oleh Sya'bi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min amarati sa'ah", sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat, an yadhhara mautul faj'ah, akan tampak banyak mati mendadak. Enggak pakai tanda. Tiba-tiba subuh, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Fulan mati. Ya Allah, fulan meninggal. Iya. Ada semalam main catur bareng. Mantap. Masih main catur bareng. Subuh udah kedengeran berita apa? Kemarin main kerambol, coret-coretan, mati, mati. Begitu waktu, nggak terasa. Kemarin baru bareng, kondangan bareng, makan bareng, ngopi bareng. Tiba-tiba apa? Begitu akan banyak terjadi. Makanya jangan ibadah nunggu apa? Sakit-sakitan, kayak sakit-sakitan rajin. Jangan. Sehat pun sekarang udah apa? Cepet, tidak ada tanda. Itu kata Rasulullah SAW. Aisyah pernah berkata, "Saat tuh Rasulullah an mautil fajah." Saya tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, itu kalau orang mati mendadak tuh bagaimana tuh?" Apa kata Nabi? "Rahatun lil mu'min." Itu menjadi enak bagi orang mukmin. Roha. Roha jadi enak. Kenapa? Iya, biar bagaimanapun, kapanpun dia pasti dalam keadaan ibadah. Orang mukmin ahli ibadah. Lagi zikir, meninggal lagi. Orang mukmin. Tapi wa akhdau asifinil fajir. Tapi akan jadi serem, penyesalan untuk orang yang fajar ahli maksiat. Tiba-tiba dia lagi mabok mati. Lagi zina mati. Lagi bohong mati. Wah, itu serem kata Rasulullah. Dan itu akan banyak terjadi di mendekati yaumul qiyamah. Maka berhati-hatilah terhadap mati mendadak ini. Kenapa? Dan ini harus kita standby setiap saat. Ibadah jangan hanya waktu-waktu tertentu. Usahakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai datang kematian kecuali kamu dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan ibadah. Karena mati saat ini begitu mendadak. Nah, jarang yang maaf sakit. Ada yang mati sakit dulu, ada yang enggak. Bahkan ada orang yang sakit ditungguin, yang mati yang nunggu, yang sakit nggak mati. Ada banyak orang yang kemana Pak? Ada saudara saya sakit parah Ustaz. Mau berkunjung ke rumahnya. Pas berkunjung, sakit parah sehat. Yang berkunjung malah apa? Meninggal. Itu banyak seperti itu. Dan itu min alamati sa'ah. Berkata Abu Umamah, karena Nabi SAW yata'awad min mautil faj'ah. Sungguh Rasulullah berlindung kepada Allah dari mati mendadak. Padahal Nabi. Tapi dia nggak mau. Dia berdoa, ya Allah jangan sampai saya mati mendadak. Kenapa? Wa kana yu'jibuhu an yumarradha qabla an yamut. Dia pengen banget kalau meninggal tuh sakit dulu sebentar atau ada sakitnya baru meninggal. Kenapa? Wallahu alam, dikatakan ini bukan berarti apa Nabi nggak minta itu supaya nggak. Tapi memang kalau kata ulama, orang kalau sempat sakit dulu dia istighfar, dia bertobat kan biasanya kalau orang sakit tuh ningkat iman nih Pak. Kalau orang muslim, dulunya dia macem-macem sekarang sudah nggak bisa apa-apa.
Dulunya si tak raja tega gebuk orang, sekarang udah sakit-sakitan nangis melulu nginget dosa-dosanya. Ini itu lumayan itu untuk apa? Sebelum matinya sempat apa? Istighfar. Makanya kalau orang udah sakit nggak ibadah juga kebangetan. Mestinya dia apa? Makanya kalau dulu maaf duduk itu nggak pernah ngucapin alhamdulillah, berdiri bebas. Sekarang duduknya susah. Pas duduk alhamdulillah. Tuh baru duduk bisa alhamdulillah. Pas berdiri pakai merangkak dulu. Pas tegak alhamdulillah. Udah mulai tuh mulai banyak apa? Banyak. Pak, itu lumayan sakit itu kadang-kadang luar biasa. Sakit itu sendiri menggugurkan dosa, menghapus kesalahan, meninggikan derajat. Oh, bahkan kalau dia sabar, dia berdoa, doanya cepat diterima, istighfarnya. Makanya Nabi bilang, aku berlindung dari mati secara mendadak. Aku suka ada sakitnya. Nah, tapi tentunya sakitnya yang kita minta itu jangan apa? Panjang, jangan berlebihan. Karena kadang-kadang kalau nggak sabar, akhirnya ngerendeng dulu sakitnya ini bahaya juga. Bukan menggugurkan dosa, malah sakit iya, dosa nggak hilang. Kenapa? Karena gerendeng terus. Tapi kalau dia bersyukur, berterima, bukan bahasa kita itu tidak menggerutu ya. Mengeluh itu beda ya dengan menggerutu. Mengadu sakit itu biasa. Tapi kalau kenapa saya sakit tidak sabarin, tentunya jangan sampai. Ini maka apa meninggal secara mendadak itu hal yang baik bagi orang yang ahli ibadah. Tapi kalau nggak ahli ibadah, itu sesuatu yang mengerikan. Insya Allah kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, berkata Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah SAW ista'adha min sab'i mautat. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlindung dari 7 cara mati. Apa mati itu Rasul jangan berlindung dari 7 cara mati atau jangan sampai datang kematian dari 7 macam ini. Apa itu? Yang pertama min mautil faja'ah, dari mati mendadak. Yang kedua wa min ladghaiyah, dari apa? Antupan itu ya, ular apa? Bisa ya disengat apa namanya? Itu patok ya. Patok ular itu Rasulullah berlindung dari penyakit dan mati, jangan sampai mati dengan cara digigit ular. Wamin akali sabak, yaitu dari dimakan binatang buas. Berlindung akan buaya, makan macan. Oh, itu apa? Waminal gharak, waminal harak, dan dari gharak yaitu tenggelam, mati tenggelam, dan juga harok kebakar. Itu berlindung. Kemudian wamin ayyakhirra alai syai' au yakhirra alai syai', yaitu jatuh karena misalkan jatuh dari atas ketiban ininya kepentok meninggal. Nah, itu atau tertiban dengan apa? Benda keras sampai meninggal. Itu yang dilindung. Dan yang terakhir wa minal qatli inda firari, yaitu azaf, berlindung dari mati saat lari dari perang. Pas perang lari mati, itu berlindung. Jangan sampai itu termasuk dosa besar. Nah, inilah 7 yang kematian yang Rasulullah berlindung dari kematian. Jangan sampai mati seperti ini. Di antaranya adalah mautul faja'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semuanya dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah, dan selalu istiqomah di jalan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada di antara kita dan keluarga kita yang hendak dimeninggalkan oleh Allah, semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam beramal soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma tawwil umurana fi taatillah wa taatir rasulih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.